Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Namun sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami akan mempelajari firman-Mu. Tujukanlah mata kami, telinga kami, hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Terlebih kepada firman Tuhan yang akan diucapkan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini supaya dapat berkata-kata sesuai dan turut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Sertai kami dari awal hingga pada akhirnya. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari firman Tuhan dengan judul Siapa bertahan, dia menang. Siapakah yang bisa bertahan? Siapakah yang akan disebut sebagai pemenang? Dan siapakah yang akan selamat? Ada sebuah kisah yang terdapat di dalam sebuah film. Film ini dirilis oleh Netflix pada pertengahan tahun 2021. Film ini bergenre horror survival atau bertahan hidup yang dibuat dari negara Korea Selatan. Film ini berjudul Squid Game atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai permainan cumi-cumi. Di dalam film ini dikisahkan ada seorang pria bernama Gi-hun. Bapak Gi-hun ini dia adalah orang yang terkena masalah ekonomi. Dia terlilit oleh banyak sekali hutang. Namun suatu ketika ada seorang pria misterius mengundang mengikuti sebuah pertandingan, sebuah permainan. Bapak Gi-hun ini datang ke tempat permainan tersebut. Di permainan ini ada banyak sekali rintangan, ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari melompati jembatan kaca, bergerak lalu berubah menjadi patung, kemudian mengukir pola-pola simetris yang terdapat di dalam sebuah permen gulali yang bernama permen dalgona, dan tarik tambang, kelereng, dan seterusnya. Di permainan ini, setiap para pemain yang terdiri dari 456 peserta, ada satu yang harus mereka korbankan. Apakah mereka mengorbankan harta untuk pendaftaran? Tidak. Apakah mereka harus mengorbankan keluarga untuk bisa ikut dalam pertandingan ini? Sudah pasti atau bisa jadi bahwa ternyata ada satu hal yang harus mereka korbankan, yaitu nyawa mereka. Setiap pemain yang kalah dan tereliminasi dari permainan ini, mohon maaf, mereka mati terbunuh. Di akhir film ini didapati bahwa ternyata Bapak Gi-hun ini berhasil bertahan dari awal permainan sampai pada akhirnya. Dan ternyata hadiah yang dia dapatkan dari hasil permainan tersebut adalah uang tunai senilai 45,5 miliar won Korea. Atau jika kita kurskan ke dalam mata rupiah Indonesia, itu setara dengan 555 miliar rupiah. Bayangkan saudara-saudara, uang sebanyak itu mau diapain? Kita bisa mengetahui dari kisah tersebut bahwa siapa yang bisa bertahan menghadapi tantangan, menghadapi segala cobaan, pastinya dia akan bertahan dengan selamat dan akhirnya menang. Ayat inti khotbah kita terdapat di dalam Matius 24 ayat 13. Saudara-saudari bisa buka Alkitabnya di dalam Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13, beginilah bunyinya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Definisi bertahan. Arti dari bertahan itu adalah tetap berada tempatnya, tidak beranjak, tetap pada posisi yang telah dia miliki. Seseorang bisa dikatakan bertahan jika dirinya tetap berada di posisi yang nyaman maupun yang tidak nyaman dalam jangka waktu yang singkat atau bahkan lama. Tuhan Allah menginginkan kita agar tetap setia dan terus bertahan
sampai pada akhir kesudahannya agar dapat disebut sebagai pemenang yang selamat. Hanya orang-orang yang terus bertahan sampai pada kesudahannya yang akan menang dan selamat. Hal ini dikatakan oleh Yesus ketika ia berbicara mengenai akhir zaman. Ketika Yesus berbicara tentang akhir zaman kepada orang-orang banyak di puncak bukit. Di dalam kutipan Kerinduan Segala Zaman halaman 383 bagian yang kedua. Kerinduan Segala Zaman bagian yang pertama. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Katanya lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Terdapat di dalam Markus 13 ayat 13. Tetapi ia memesan kepada mereka agar jangan menerjunkan dirinya masuk dalam penganiayaan yang tidak perlu. Dibenci semua orang karena nama Tuhan, tetapi yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Selama pencobaan itu belum datang, jangan sekali-kali nekat masuk ke dalamnya. Sifat-sifat yang harus dimiliki untuk bisa terus bertahan. Untuk yang pertama, berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi, yaitu sifat yang konsisten. Di dalam Kolose 1 ayat 23, beginilah bunyinya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ini adalah sifat bagaimana seseorang untuk bisa terus bertahan. Yang pertama adalah berdiri teguh, konsisten, dan jangan bergeser, tidak boleh goyang. Yang kedua adalah sifat pantang mundur, pantang menyerah. Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh orang yang berusaha untuk terus bertahan sampai pada akhirnya, yaitu pantang mundur, pantang menyerah. Ada sebuah lagu yang berjudul "Maju Terus Pantang Mundur". Itu adalah lagu yang diciptakan oleh grup band Slang, yang artinya bahwa seseorang yang ingin berusaha tidak boleh ada kata mundur, yang artinya adalah pantang menyerah. Yang ketiga adalah tetap setia dan berloyalitas tinggi. Di dalam Amsal 20 ayat 6, beginilah bunyinya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bagaimana kesetiaan itu sangat penting. Dunia zaman sekarang sudah semakin berkurang orang-orang yang memiliki kesetiaan, walaupun ada beberapa yang masih memilikinya. Ada sebuah kisah yang terjadi di negara Jepang, tepatnya di kota Shibuya. Saudara-saudara tahu seekor anjing yang bernama Haichiko? Sudah pasti. Anjing Haichiko ini dia sangat setia kepada tuannya. Setiap harinya dia selalu mengantarkan dan menjemput tuannya, baik itu pergi maupun pulang kerja menggunakan kereta. Namun suatu ketika, saudara-saudara, anjing Haichiko ini belum menyadari bahwa ternyata tuannya meninggal dunia di tempat kerjanya. Anjing Haichiko selalu menunggu dan menunggu dari pagi hingga malam, bahkan sampai keesokan harinya, tetap berada di stasiun itu. Orang-orang banyak pada berkata, mereka bertanya, ini kok anjing bisa tetap di sini ya, tetap di stasiun ini? Apakah dia menunggu tuannya? Kebanyakan orang berpikir demikian. Sampai pada akhirnya anjing Haichiko meninggal di stasiun tersebut. Dan untuk mengenang jasa kesetiaan Haichiko, maka pemerintah Jepang menginginkan agar dibuatkan sebuah patung. Patung ini adalah patung Haichiko yang menggambarkan kesetiaan
Hewan saja bisa setia kepada manusia. Bagaimana dengan kita yang adalah sesama manusia? Itu adalah sifat yang harus kita miliki, yaitu tetap setia. Yang berikutnya, dalam hal apakah kita harus bertahan? Yang pertama, setia mempertahankan iman. Di dalam Yudas 1 ayat 3, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Dalam hal kita bertahan, yang pertama adalah setia mempertahankan iman. Umat Tuhan yang setia adalah umat Tuhan yang tetap mempertahankan iman dan kebenarannya yang telah dia pegang. Yang kedua adalah berjuang melawan tipu muslihat iblis. Di dalam Efesus 6 ayat 11, demikianlah bunyinya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis atau setan berusaha untuk menjatuhkan kita, berusaha untuk membinasakan kita supaya kita kalah, mundur, dan akhirnya binasa. Tetapi tidak demikian dengan umat-umat Tuhan. Umat Tuhan adalah umat yang terus berjuang, bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dengan apa? Dengan iman, dengan kebenaran, dengan keselamatan, dengan firman Allah dan kuasa Roh Kudus, kerelaan mengabarkan Injil, supaya ini dapat menjadi senjata bagi umat-umat Tuhan untuk melawan godaan setan. Yang ketiga adalah perjuangan dalam penderitaan yang berat. Di dalam Ibrani 10 ayat 32, Ibrani 10 ayat 32, demikianlah bunyinya, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Umat Tuhan yang terus bertahan adalah umat Tuhan yang tetap berjuang walaupun di masa-masa yang sulit. Di masa-masa sulit seperti ini, di masa pandemi, tidak ada pemasukan, pengeluaran begitu banyak, gaji yang kita terima hanya segitu saja. Namun apakah kita akan menyerah begitu saja? Tidak demikian. Kita harus tetap bertahan. Walaupun dalam kondisi yang sulit seperti ini, harus ada keberanian dan kesetiaan untuk terus bertahan sampai pada akhirnya. Amin, saudara-saudariku. Amin, puji Tuhan. Ini adalah jawaban umat-umat Tuhan yang bersedia untuk terus bertahan sampai pada kesudahannya, yang pada akhirnya merekalah yang akan disebut sebagai pemenang. Berikutnya terdapat di dalam Imamat 25 ayat 35. Imamat 25 ayat 35, demikian bunyinya, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Bila mana ada di antara kita yang terkena musibah, kita tolong. Yang mengalami kedukaan, kita hibur. Yang merasa lapar dan haus, kita beri makan dan beri minum. Sebagaimana apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa dia mengajarkan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Kita umat manusia harus saling tolong menolong. Tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Sebab manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan pertolongan orang lain, tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itulah sangat penting untuk bisa terus bertahan, yaitu adalah sikap tolong menolong. Perjuangan dalam penderitaan yang berat. Ada sebuah kisah. Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1972. Pada tahun 1972, sekelompok klub football dari Uruguay sedang mengikuti sebuah pertandingan football di negara Chili. Mereka menggunakan pesawat yang disewa dari Angkatan Udara Uruguay. Namun suatu ketika di tengah perjalanan,
mereka mengalami kecelakaan. Pesawat yang mereka tumpangi menabrak puncak Gunung Andes. Pegunungan Andes yang membuat pesawat itu jatuh. Beberapa dari antara mereka tewas dalam kecelakaan tersebut. Namun ada sebagian dari mereka yang masih bertahan, masih hidup, saudara-saudara. Di tengah kondisi seperti ini, hawa dingin yang sangat menusuk, dingin sekali. Makanannya sudah habis, minum hanya itu saja, air jernih yang didapatkan dari air salju. Hingga pada akhirnya, di saat kondisi yang sulit seperti ini, mereka harus rela melakukan yang nekat. Mohon maaf saudara-saudara, ini kesannya sangat menjijikan. Yaitu apa? Mereka memakan daging mayat teman mereka, memakan daging mayat keluarga mereka yang sudah meninggal. Atau lebih jelasnya, mereka menjadi seorang kanibal. Ya mau gimana lagi? Namanya juga sudah, makanan sudah habis, tidak ada apa-apa lagi yang harus mereka makan. Dan ini adalah satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup. Selama 60 hari, bahkan sampai 2,5 bulan lamanya. Hingga pada akhirnya terdapat di titik di mana mereka akhirnya diselamatkan. Pemerintah Uruguay menyelamatkan mereka dengan mengirimkan 3 unit helikopter menolong mereka untuk bisa diantarkan pulang ke negara mereka dengan selamat. Dan ternyata ada 16 pemain rugby yang berhasil selamat dalam insiden ini. Kisah nyata ini dipublikasikan di dalam sebuah film yang berjudul Alive. Film yang mendokumentasikan kisah heroik bertahan hidup mereka. Sampai kapankah kita harus terus bertahan? Untuk yang pertama, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam Yakobus 5 ayat 7, demikianlah bunyinya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita harus terus bertahan. Umat-umat Tuhan terus bertahan sampai kapan? Sampai bila mana ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, menjemput kita naik ke kerajaan surga yang sudah kita dambakan sebagai rumah impian kita dan rumah abadi kita di suatu hari kelak. Amin saudara-saudara, amin, puji Tuhan. Bila mana saudara-saudara mau untuk mendapatkan rumah idaman itu, maka bertahanlah sampai di mana ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam kutipan Kisah Para Rasul halaman 452 bagian yang kedua, demikianlah bunyinya. Sementara akhir segala perkara dunia akan mendekati waktunya, akan ada orang setia yang sanggup membedakan tanda-tanda zaman. Sementara sejumlah besar dari orang-orang percaya sekadar rupa akan menyangkal iman mereka oleh perbuatan mereka, akan ada suatu umat yang sisa yang akan bertahan sampai kesudahannya. Saudara-saudariku, pada zaman akhir, di menjelang penutupan sejarah dunia ini, akan ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka yang mengaku berpura-pura mereka tetap setia, tapi ketika penganiayaan itu datang, mereka rela menyangkal iman mereka, hanya ingin supaya tetap hidup. Namun ada kelompok yang kedua. Kelompok ini terus mempertahankan prinsip kebenaran mereka, sekalipun mereka mati terbunuh. Namun demikian mereka berhasil bertahan sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sampai di kerajaan surga, mereka didapati tetap setia dan terus bertahan sampai pada kesudahannya. Sampai kapankah kita harus terus bertahan? Untuk yang kedua, sampai akhir hidup, sampai di akhir hayat kita, sampai kita mati. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 6, 2 Timotius 4 ayat 6, demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika ia akan dieksekusi mati oleh Kaisar Nero. Menjelang akhir kematiannya, dia berfirman, dia sampaikan itu kepada Timotius bahwa kematiannya sudah dekat. Ternyata
kita tahu bahwa Rasul Paulus terus berjuang mengabarkan Injil sampai di akhir hayatnya. Ini bukti bahwa dia terus bertahan dan setia kepada Tuhan. Ada dua tokoh dari bangsa kita, bangsa Indonesia, yang menjadi panutan bagi kita, mengajarkan bagaimana untuk terus bertahan sampai di akhir hayat. Untuk yang pertama ada Laksamana Komodor Yosafat Sudarso. Laksamana Komodor Yosafat Sudarso ketika terjadi operasi Tirkora pada tahun 1961 sampai 1962, tepatnya pada tanggal 15 Januari 1962, dalam rangka operasi penyusupan pasukan ke Irian Barat. Saat itu Irian Barat sedang dikuasai oleh Belanda. Ketika operasi itu berlangsung, terjadi pertempuran sengit di Laut Aru antara kapal perang Indonesia melawan kapal perang Belanda. Kapal perang yang ditumpangi oleh Yosafat Sudarso ini, kapal RI Macan Tutul, tertembak oleh salah satu kapal perang Belanda. Hingga akibatnya kapal ini RI Macan Tutul tenggelam, menewaskan 29 awak termasuk Yosafat Sudarso. Yosafat Sudarso dan ke-29 awak kapalnya gugur sebagai pahlawan Kusuma Bangsa. Kemudian yang berikutnya ada Pratu Suparlan, yang sekarang kita kenal sebagai Kopda Suparlan. Ketika terjadi operasi Seroja pada tahun 1983, tepatnya pada tanggal 9 Januari 1983 di Timor Timur atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Timor Leste. Ketika dalam misi patrolinya bersama dengan 9 anggotanya, pasukan Kopassus pimpinan Kopda Suparlan ini secara tiba-tiba mereka diserang, mereka dikepung oleh 300 anggota pasukan tentara Fretilin, pasukan pemberontak dari Timor Timur. Mereka diberondong habis dengan senjata mereka. Namun ada 5 orang yang berhasil selamat, sementara Suparlan dia memberanikan diri tanpa berpikir panjang. Dia membuang senapan miliknya, lalu dia mengambil senapan mesin milik temannya, lalu ditembakkan ke arah pasukan Fretilin yang mengepungnya. Dia terus menembak sampai di saat ketika amunisi senjatanya sudah habis. Di saat itulah Suparlan langsung mengambil pisau belatinya dan ditusukkannya kepada tiap-tiap pasukan Fretilin yang berhadapan dengannya, sampai pada titik di mana Suparlan kehabisan tenaga. Ketika dia sudah dikepung, Suparlan tidak kehabisan akal. Dia mengambil granat di kantongnya, lalu dia menarik pin itu sekencang-kencangnya, sampai pada akhirnya granat yang ada di kantong celananya itu meledak dan menewaskan 83 anggota pasukan Fretilin termasuk Suparlan. Berkat aksi heroiknya, 5 anggota pasukan Kopassus ini yang masih bertahan, mereka selamat dan mereka melakukan serangan balasan sampai bantuan tiba. Namun tidak dengan Suparlan. Suparlan gugur sebagai pahlawan bangsa. Dua tokoh ini yang bisa menjadi panutan bagi kita bahwa sesungguhnya kita harus terus bertahan sampai di akhir hayat kita, bahkan sampai di saat kita mati sekalipun. Mempertahankan apa? Mempertahankan apa yang benar, mempertahankan kebenaran, iman, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah sampai di garis finish, sampai di garis akhir. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, demikianlah bunyinya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai kapankah kita harus terus bertahan? Sampai di mana kita sampai di garis finish? Di mana garis finish kita? Garis finish kita ada di atas sana, di kerajaan surga. Apakah saudara-saudari mau bersedia untuk terus bertahan sampai di garis finish di kerajaan surga? Jawab dalam hati kita masing-masing. Ada satu tokoh yang mencerminkan bahwa dia tetap setia bertahan sampai di garis finish. Tokoh ini seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu bernama Derek Redmond. Derek Redmond ini adalah seorang atlet lari sprint 400 meter.
di mana ketika dia mengikuti pertandingan lari sprint 400 meter ini, pada jarak yang ke 250 meter, dia mengalami hamstring, dia terkena cedera yang mengakibatkan dirinya tidak bisa bertahan untuk menyelesaikan pertandingan ini. Apakah dia akan menyerah begitu saja? Apakah dia akan mundur dari pertandingan ini? Tidak, saudara-saudara. Derek Redmond terus berlari, dan berlari. Itu yang ada di dalam pikirannya. Sampai pada saat ketika seorang pria datang menemuinya dan menolong dia untuk sampai ke garis finish. Pria tersebut bernama Jim, yang adalah ayahnya Redmond. Dari sinilah kita mengetahui ini adalah tokoh yang sangat pemberani, terus bertahan sampai di garis finish. Derek Redmond mengajarkan pada kita untuk terus bertahan sampai kepada kita tiba di garis finish. Lalu, apa yang kita peroleh setelah berhasil bertahan hingga akhirnya? Yang pertama, memperoleh keselamatan yang kekal. Terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara-saudariku, apakah Anda bersedia untuk mendapatkan keselamatan kekal yang telah Tuhan janjikan pada kita? Jika Anda mau, maka teruslah bertahan. Pertahankan kebenaran Anda, pertahankan iman Anda dan kesetiaan Anda kepada Tuhan sampai bila mana kita tiba di akhirnya, yaitu di kerajaan surga. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, mendapatkan upah atas kemenangan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudariku, ada upah yang disediakan oleh Tuhan. Upah apa itu? Upah yaitu di mana kita mendapatkan rumah idaman kita, kerajaan sorga, dan kita mengenakan jubah putih yang indah, mahkota kehidupan di kepala kita, kecapi di tangan kita. Apakah Anda mau mendapatkan semua itu? Jika Anda mau, teruslah bertahan sampai pada akhirnya, di mana kita tiba di kerajaan surga. Amin, saudara-saudariku. Amin. Puji Tuhan. Inilah jawaban umat-umat Tuhan yang ingin bertahan sampai pada kesudahan. Di dalam kutipan Membina Kehidupan Abadi halaman 114 ayat bagian yang kelima. Membina Kehidupan Abadi 114 bagian yang kelima. Hanya orang yang dapat bertahan atas pencobaan akan menerima mahkota hidup. Orang-orang yang berhasil bertahan melewati cobaan, melewati rintangan, melewati tantangan, merekalah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan yang akan Tuhan berikan. Tuhan pakaikan ke kepala tiap-tiap orang, tiap-tiap umatnya yang akan terus bertahan sampai pada akhirnya, sebagai tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang setia dan tetap percaya, mengimankan kebenaran mereka kepada Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu mendapatkan kesejahteraan di bumi dan di surga. Di dalam Matius 19 ayat 29, demikianlah bunyinya, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara pasti mau kan memiliki kesejahteraan, baik di bumi ini, di bumi yang akan datang, yaitu dunia baru, atau bahkan sampai di kerajaan surga. Jika saudara-saudari mau, siap-siaplah Anda untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Asalkan jika saudara-saudari tetap bertahan, mempertahankan iman dan kebenaran Anda kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menemui kita dan mendapati kita terus bertahan
sampai pada akhirnya dan setia. Bagaimana cara kita agar bisa terus bertahan? Bagaimanakah caranya? Yang pertama adalah kerjasama, bekerja sama. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12, Pengkhotbah 4 ayat 12 demikianlah bunyinya. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Umat manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan pertolongan orang, tidak boleh egois, tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudara, manusia harus saling tolong-menolong, saling menanggung beban satu sama lain. Supaya apa? Supaya kita didapati adalah orang-orang yang setia dan terus bertahan sampai pada kesudahannya. Kemudian yang kedua adalah berjuang. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Rasul Paulus berkata demikian kepada jemaat di Korintus, bahwa saat itu dia terus berjuang, namun dia tidak berjuang secara duniawi. Dia tidak berperang melawan tentara Roma. Namun apa yang dia perjuangkan? Dia berjuang untuk terus mengabarkan Injil kepada siapa saja, kepada tiap-tiap orang yang ditemuinya, supaya mereka semua menerima pekabaran yang baik hanya dari Tuhan. Berikutnya yang ketiga adalah semangat, bersemangat. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7 demikian. Tetapi kamu ini, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Bila mana saudara-saudari mau bertahan, mau terus bertahan sampai pada sudahannya, saudara harus memiliki semangat, tidak boleh lemas, tidak boleh loyo, tidak boleh letih lesu. Bahwa sesungguhnya kita bertahan itu harus disertai dengan semangat yang kuat, semangat untuk Tuhan, semangat untuk melayaninya, agar kita dapat terus bertahan sampai pada kesudahannya, sampai bila mana pekabaran Injil tersebar ke seluruh dunia. Yang keempat adalah bersatu dengan teguh. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 demikian bunyinya, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudara-saudariku, jemaat yang kuat adalah jemaat yang bersatu. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, etnis, jumlah kekayaan yang dimilikinya. Walaupun keberagaman itu ada di dalam bangsa kita, bangsa Indonesia, semuanya itu disatukan dalam satu ideologi dan satu semboyan. Ideologinya adalah Pancasila, 5 dasar. Mulai dari dasar yang pertama yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa, sampai kepada butir yang terakhir yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun semuanya itu, semua keberagaman itu dipersatukan dengan satu semboyan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda satu jiwa. Saudara-saudari, kita semua harus bersatu. Walaupun memiliki keberagaman yang berbeda-beda dalam hal apapun itu, kita harus tetap bersatu. Jangan sampai ada perpecahan di dalam keluarga kita ataupun dalam kelompok kita. Jangan ada perpecahan di antara kita. Untuk menutup firman Tuhan yang akan kita pelajari ini, sebagai umat pilihan Tuhan yang sisa, adalah sangat penting untuk terus mempertahankan iman, kebenaran yang kita pegang teguh, dan terus bertahan menghadapi situasi apapun sampai pada akhir atau kesudahannya. Bertahan itu juga harus disertai dengan sikap yang konsisten, pantang menyerah, setia, saling bekerja sama, memberikan dorongan semangat, terus berjuang dan bersatu dengan teguh, serta hindari segala bentuk perpecahan dalam keluarga kita maupun dalam keberagaman kita bersama. Bahwa sesungguhnya kita bertahan itu harus dengan sifat-sifat demikian: pantang menyerah, konsisten, bersatu, berjuang, berikan dorongan semangat, dan lain sebagainya. Karena kita semua saling bahu-membahu untuk terus bertahan sampai ketika di mana Tuhan memanggil kita
untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, firman Tuhan yang telah kita pelajari selama ini. Demikianlah firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami telah menyelesaikan pembelajaran firman Tuhan kami yang mengajarkan kami untuk terus bertahan sampai pada akhirnya, supaya kami disebut sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang berhasil bertahan dan setia kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami akan kembali ke tempat kami, rumah kami masing-masing. Tuhan sertai perjalanan kami, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan sinari dengan wajah-Mu yang mulia. Kiranya kasih Allah Bapa, persatuan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian bagi kami semua sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.